Halo, perkenalkan nama saya Suci Oktavia dengan nomor induk mahasiswa STI 202300368. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dari mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Ardian Wibikirda dengan tugas untuk membuat sebuah model deep learning dengan topik yang saya gunakan adalah forecasting, yaitu forecasting daily public transportation. Nah, di sini dataset yang saya gunakan itu berasal dari Kaggle, kemudian data itu sudah dalam bentuk CSV untuk memudahkan dibaca dan digunakan pada model yang saya buat ini. Model saya juga sudah saya upload di GitHub. Untuk tautannya nanti akan saya sertakan di description box. Nah, tujuan dari pembuatan forecasting daily public transportation ini sendiri yaitu untuk memprediksi jumlah penumpang harian berdasarkan data dari 7 hari sebelumnya. Nah, dalam mengembangkan model ini, saya menggunakan model deep learning yang berbasis LSTM atau Long Short Term Memory, yang diharapkan dia mampu untuk mengatasi karakteristik data time series-nya, yang dimana data time series-nya itu dia memiliki ketergantungan antara setiap waktunya. Ya, berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam penjelasan model yang sudah saya buat. Nah, di sini saya tidak menginstal library apapun karena memang sudah ada, jadi kita akan langsung masuk ke import library. Nah, di sini saya mengimpor banyak library, di antaranya itu ada Pandas yang berfungsi untuk memanipulasi dan menganalisis data. Kemudian ada NumPy juga, dia untuk melakukan komputasi numeriknya yang ada di model ini. Kemudian ada Matplotlib, dia untuk memvisualisasikan hasil grafik prediksinya nanti. Nah, nanti kan outputnya itu akan ditampilkan grafik perbandingan antara si data aktual dengan si data prediksinya. Nah, si Matplotlib ini dia fungsinya untuk memvisualisasikan si grafik itu. Kemudian di sini juga saya mengimpor min-max-scaler dari skitlearn. Nah, si min-max-scaler ini berfungsi untuk membuat model yang saya kembangkan ini berskala antara 0 sampai dengan 1. Kemudian saya juga mengimpor train test split, yaitu dia fungsinya untuk men-split atau membagi model ini agar dia terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai data pengujian dan pelatihan. Nah, di sini juga ada mengimpor sequential dan LSTM serta dense. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke data pre-processingnya. Nah, di sini karena dataset yang saya gunakan berasal dari Google Drive, maka saya akan menyambungkan ke Google Drive dulu dengan menggunakan fungsi ini, import dari Drive. Nah, di sini di load data dia itu si pdread CSV ini dia berfungsi untuk membaca datasetnya, di mana dataset saya yang berada di Google Drive itu saya tempatkan pada sebuah folder bernama public transportation dengan si dataset itu bernama daily boarding totals. Nah, di sini juga ada short values di mana dia berfungsi untuk mengurutkan data, biasanya tanggal sih, untuk mengurutkan tanggal. Di sini juga saya menambahkan beberapa fitur lagi seperti menambahkan musim, kemudian juga di sini ada pemilihan fitur dan target. Oh ya, ini untuk transportasi publiknya itu ada bis dan kereta ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke normalisasi. Nah, si min-max scaler ini digunakan, yang sudah saya import sebelumnya itu digunakan untuk mengatur agar skalanya itu bernilai antara rentang 0 sampai dengan 1. Kemudian si ini
scalar fit transformnya, dia berfungsi untuk menyesuaikan dan mengubah data dengan fungsi scalarnya. Kemudian saya juga membuat data time series di sini dengan fungsi create sequence, di mana si create sequence ini dia akan membentuk nilai input dari X dan nilai target itu dari Y. Nah, ya di sini ya ada split data. Nah, split datanya sudah saya sebutkan tadi, sudah saya jelaskan bahwa dia itu berfungsi untuk membagi dataset agar menjadi dua data, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Selanjutnya kita akan masuk ke model definition. Nah, karena di sini saya mengimpor dropout ya teman-teman. Jadi di model definition-nya ini sudah saya sebutkan bahwa saya tadi menggunakan metode long short term memory. Jadi di sini saya menggunakan sequential atau layer. Dia membuat modelnya itu berlapis-lapis atau berlayer. Nah, di sini layernya itu berisi 128 neuron serta ada 64 neuron. Nah, si dropout yang sudah tadi diimport itu dia berfungsi untuk mengurangi overfitting dengan mengabaikan si neuron-neuron yang acak. Kemudian ada dense juga. Si dense ini dia berfungsi untuk mengkoneksikan seluruh layer sehingga dia nanti mampu menghasilkan output prediksinya. Nah, untuk activationnya, untuk fungsi aktivasinya saya menggunakan ReLU. Kemudian selanjutnya ada loss function dan optimizer. Nah, untuk optimizernya saya menggunakan logika Adam ya teman-teman. Kemudian ada summary-nya, ada modal summary-nya, dia berfungsi untuk menampilkan struktur layer nih, untuk menampilkan struktur layer dan jumlah parameter modelnya. Nah, jadi di sini model sequential itu kan berlayer. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis layer type-nya atau layer type ya, jenis layer. Di sini ada ini, kemudian ada output shape-nya, kemudian ini adalah parameternya. Dan di sini total parameternya itu ada 125,249. Kemudian ada yang bisa di trainable parameternya itu ada di 125,249 juga, dan yang non trainable parameternya itu ada di nilai 0. Kemudian kita akan masuk ke training model. Nah, pada training modelnya ini saya mengimpor early stopping serta model checkpoint. Nah, si fungsi dari early stopping ini dia itu berfungsi untuk menghentikan model selama training jika selama training itu loss-nya itu tidak membaik setelah beberapa epoch dijalankan. Kemudian si model checkpoint-nya dia berfungsi untuk mencatat si epoch terbaik ya. Nah, jadi di trainingnya itu saya menggunakan epoch sebanyak 100. Nah, di sini ya, early stopping itu berfungsi untuk memonitor si loss-nya. Jika dia itu tidak membaik setelah beberapa epoch dijalankan, maka dia akan otomatis menyetop. Kemudian si model checkpoint-nya dia berfungsi untuk mencatat si epoch terbaik begitu. Nah, di sini hasilnya itu ada base epoch-nya itu ada 4 dengan train loss-nya itu ada 0,0074 dan si fall loss-nya itu ada di 0,061. Ya, setelah training model ini dijalankan, tentunya berarti kan si model sudah siap untuk dijalankan ya. Nah, untuk dijalankan ini kita masuk ke plot prediction. Nah, di sini saya menggunakan beberapa
fungsi seperti ada PLT figure yang mana dia berfungsi untuk mengatur ukuran gambar grafiknya. Nah, di sini kita bisa mengatur ukuran si gambar grafiknya itu menggunakan fungsi PLT figure, kemudian ada PLT plot juga, dia untuk menampilkan si kurva prediksinya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa variabelnya itu adalah aktual ya, yang berwarna biru ini, kemudian si prediksinya itu yang berwarna orange. Nah, kita dapat atur menggunakan si fungsi PLT plot sampai dengan di PLT show. Nah, si PLT show ini fungsinya untuk menampilkan keseluruhan secara visual dari grafis yang sudah dibuat oleh model AI ini. Jadi seluruh grafik prediksi perbandingannya itu ditampilkan menggunakan fungsi PLT show. Nah, di sini dapat kita lihat ya teman-teman bahwa yang grafik berwarna biru itu adalah nilai aktualnya yang sudah dalam bentuk normalisasi, dan yang berwarna orange ini dia adalah hasil dari prediksi model yang sudah saya kembangkan. Nah, di sini dapat kita lihat juga bahwa si hasil prediksi dari model LSTM-nya itu dihasilkan dari data uji pada setiap titik sumbu X yang mewakili satu hari. Nah, sedangkan data aktualnya itu dia tadi sudah dalam bentuk normalisasi. Jika dilihat dari perbandingan dari grafiknya ini, dapat kita lihat dan disimpulkan bahwa memang hasil dari prediksinya itu masih belum cukup akurat mendekati kepada aktual ya teman-teman. Tuh masih banyak yang melenceng-melenceng atau salah, ada yang terlalu tinggi, ada yang kurang, seperti itu. Nah, tentunya setelah model dilatih dan dijalankan, maka model ini dapat kita lakukan evaluasi dengan di sini. Kita masuk ke model evaluation. Di sini untuk melakukan prediksinya, tadi kan saya menggunakan fungsi model predict, yaitu dia akan menghasilkan prediksi dari input data uji, yaitu ini X-test ya, data ujinya adalah X-test. Kemudian untuk mengevaluasinya di sini saya menggunakan fungsi mean square error yang sudah saya import. Di sini mean square error ini dia berfungsi untuk mengukur rata-rata kuadrat selisihnya dari si Y dari prediksi dengan aktualnya. Kemudian si mean absolutnya dia juga berfungsi untuk mengukur rata-rata nilai absolut. Nah, dia berbeda dengan mean square error ya. Jika MSE itu untuk mengukur rata-rata selisihnya, sedangkan untuk si MI-nya itu berfungsi untuk mengukur rata-rata nilai absolut dari errornya. Nah, yang terakhir di sini ada R2 atau rata-ratanya, di mana si ini fungsinya adalah untuk menghitung seberapa baik model dapat menjelaskan variansi dari data aktualnya. Nah, untuk mencetak hasilnya di sini saya menggunakan perintah print ya teman-teman. Nah, dapat kita lihat di sini untuk hasil model evaluasinya itu ada di nilai RMSE-nya ada di 0,08, kemudian MI-nya ada di 0,06, dan rata-ratanya ada di 0,5679. Nah, dari model evaluasi yang sudah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa interpretasi hasilnya bahwa metriknya itu di RMSE yang dinilai 0,08 ini dia rata-ratanya itu sekitar 0,08 dalam skala normalisasi, maka dia itu sudah cukup baik, dan MI-nya ada di 0,6,
dia berarti rata-rata selisihnya itu rata-rata selisih absolutnya ya, dia ada di sekitar 0,06 dan artinya dia juga sudah cukup stabil dan ringan. Hanya saja di rata-ratanya ini masih cukup besar di 0,5679 yang mana artinya model itu masih eh, belum bisa menjalankan keseluruhan atau secara maksimal hanya di 56% saja dari variasi data aktualnya. Nah, setelah dilakukan evaluasi model ini kan jadi kita mengetahui ya bahwasanya model yang dikembangkan itu sudah cukup baik atau belum. Dari model yang sudah saya kembangkan ini hasil rata-ratanya masih cukup besar yang tentunya masih perlu ditingkatkan untuk si model ini belajar lebih baik lagi untuk dapat menghasilkan prediksi yang mendekati kepada nilai aktual. Tapi meskipun begitu, meski hasilnya belum maksimal, setidaknya model yang dikembangkan ini dia sudah cukup mampu untuk mempelajari data historis yang disajikan dalam datasetnya. Ya, sekiranya hanya itu ya teman-teman untuk presentasi dan penjelasan dari model deep learning yang sudah saya buat mengenai forecasting daily public transportation ini. Sekiranya ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.